tahun 2025 kemarin itu lebih dari 1 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Batam. Spesifik nih. Dan kedatangan Wisman ini didominasi oleh rakyat Singapura. Jadi hampir 60% wisatawan yang datang ke Pulau Batam itu orang Singapura. Bahkan berdasarkan data ya, tingkat kunjungan wisatawan asing ke Singapura dibandingkan tahun 2024, di tahun 2025 itu growth-nya udah lebih dari 20% guys. Jadi terjadi peningkatan signifikan. Inilah Pelabuhan Batam Center. Turis-turis dari Singapura yang liburan ke Batam sangat ramai, padat. Mengapa wisatawan Singapura tertarik dengan Batam? Batam sebuah pulau di Indonesia yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi orang Singapura. Mengapa orang Singapura tertarik untuk mengunjungi Batam dan apa yang mereka cari di sana? Pertama, Batam menawarkan destinasi wisata terjangkau bagi wisatawan Singapura dengan jarak hanya 45 menit dari Singapura menggunakan kapal feri. Di tengah biaya hidup yang makin tinggi dan tekanan kerja yang melelahkan, banyak warga Singapura kini mulai menjadikan Batam sebagai tempat kabur sejenak untuk mencari ketenangan. Hanya dengan perjalanan feri singkat, mereka bisa menikmati suasana yang lebih santai, makanan enak dengan harga terjangkau, hingga layanan spa mewah tanpa harus menguras dompet. Tidak sedikit wisatawan Singapura mengaku lebih nyaman menghabiskan akhir pekan di Batam karena ritme hidupnya terasa jauh lebih tenang dibanding kerasnya persaingan dan mahalnya kehidupan di negara asal mereka. Kan tentu ini ada hubungannya juga dengan pelemahan mata uang Indonesia terhadap dolar Singapura. Dan saking mendominasinya wisatawan Singapura, dalam satu hari nih saat weekend bisa lebih dari 10.000 rakyat Singapura berbondong-bondong datang ke Batam. Kok bisa ya Batam tiba-tiba jadi kebanjiran wisatawan Singapura ya? Kenapa? Karena tahun lalu kita mencatat ada lebih dari 3.000 restoran di Singapura yang bangkrut, tutup. Jadi lu bayangin ya, banyak pengusaha F&B, cafe, restoran di Singapura itu bangkrut. Bahkan Michelin Star restoran aja sampai tutup loh, restoran bintang 5 loh. Jadi bukan cuma pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha restoran kecil, kios-kios kecil, sampai pengusaha hotel bintang 5 aja tutup. Saking sulitnya berbisnis di Singapura. Udah biaya makin mahal, UMR makin tinggi, biaya sewa naik terus, akibatnya jadi nggak kompetitif jadi pengusaha di sana. Nah, makanya jangan heran kalau PHK massal itu pada akhirnya menghantui Singapura. Nah, lu udah tahu dong kalau makin banyak orang di PHK di sebuah negara, artinya peredaran duit itu semakin sedikit. Kantong-kantong dompet di Singapura itu bukannya makin tebal tapi makin tipis. Karena makin sedikit orang yang pegang duit, jadi mereka budget buat belanja juga makin berkurang. Akibatnya banyak pengusaha-pengusaha juga yang akan tutup perusahaannya. Kenapa? Karena udah gak ada customernya dikena PHK, ngapain lagi bisnis. Ini di Aston Batam, sumpah ini ramai banget dan selalu full, katanya banyak orang Singapura. Ini di tempat makannya ya, wah sarapan lah. Ini beneran kayak pasar, gak bohong. Lihat tuh, seram ini guys, demi ya makanannya seperti hotel pada umumnya lah ya. Cuman ramai banget, kayaknya orang Singapura dan Malaysia ya bang ya di sini tuh. Makan dulu guys dari Aston Hotel Batam. Kalau kalian kesini jangan lupa untuk makan. Sama-sama aja bayarnya itu aja sudah. Aku nggak tahu namanya tapi ini enak kali. Kelapa itu juga. Kalau di orang Batam ini kontoy kambing. Oh ini versi yang nice. Kapal feri dari Singapura mengangkut penumpang tiba di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Meski di hari kerja atau weekdays, penumpang dari negeri tetangga itu masih terpantau ramai. Namun di akhir pekan lebih ramai dibanding hari kerja. Operasional salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center mengatakan, warga negara Singapura yang berbelanja di pusat perbelanjaan di Grand Batam sangat ramai di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya, kunjungan ke pusat perbelanjaan khususnya di Grand Batam sejak akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 ini melonjak hingga 100%. Setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Singapura, Malaysia, boleh dilihat lah mas. Dalam arti kunjungan memang sangat luar biasa. Seperti yang tadi, ini weekday di lobi aja sudah rame dari Singapura berkunjung ke Grand Batam dan ya masih tergolong ramai mas, tidak ada sepinya. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan,
Kunjungan warga negara Singapura ke Batam tahun 2025 naik sebesar 13,5% dibandingkan tahun 2024 lalu, di mana tahun 2024 1,4 juta, sedangkan di tahun 2025 jumlah kunjungan mencapai 1,6 juta. Untuk di awal tahun 2026 hingga 18 Januari, sudah mencapai 20.000 orang warga Singapura yang berkunjung ke Batam. Bagi banyak warga Singapura, berlibur ke Batam bukan hanya soal jalan-jalan, tetapi juga tentang merasakan kembali kenyamanan hidup tanpa tekanan biaya yang besar. Nilai tukar rupiah membuat mereka bisa menikmati hotel nyaman, seafood premium, hingga layanan spa berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di negara asalnya. Sensasi bisa makan enak, bersantai, dan berbelanja tanpa terus memikirkan pengeluaran, memberikan kepuasan psikologis tersendiri. Banyak wisatawan bahkan merasa uang yang mereka keluarkan di Batam terasa jauh lebih bernilai dibanding saat digunakan di Singapura. Sehingga banyak turis Singapura malah yang masuk ke Batam. Menimbulkan, kita juga tahu di Batam, apalagi di daerah Nagoya, kalau weekend tuh banyak mayoritas itu turis dari Singapura dan Malaysia. Karena harga uang Singapura sudah naik, uang ringgit sudah naik, mereka merasakan belanja di Batam lebih murah. Kebanyakan tuh hari Minggu kalau ya weekend mereka datang sini sambilan jalan-jalan, makan juga murah, dan pulang mereka kadang-kala juga bawa koper, bawa tas sambilan buat belanja. Itu yang menyebabkan harga barang jadi naik. Jadi kita alhamdulillah bulan September ini rupiah sudah menguat kembali, menempuh kalau saya lihat hari ini satu Singapura dolar sekitar 11.900. Ya, Pak Ahmad, apa sih sebenarnya yang membuat pengaruh fluktuasi mata uang itu? Misalnya hari ini saya beli dolar 11.750, tahu-tahu besok ketika saya mau tukar ke rupiah, total sudah turun, saya kan rugi. Ini apa? Banyak orang yang belum paham. Ya, ini pertanyaan Bang Sokrates ini seperti kaum ibu-ibu rumah tangga. Mayoritas di sini kan bertetangga Singapura. Banyak juga yang simpan Singapura dolar, uang ringgit Malaysia. Jadi gini, faktor yang utama adalah keadaan ekonomi Indonesia kondusif atau tidak. Saya menilai setelah pemilu, pemilu berjalan dengan lancar, aman, sehingga banyak investor, banyak turis merasakan Indonesia sudah aman, sehingga mereka banyak datang investasi. Dan berdasarkan data di CNN itu terjadi memang PHK besar-besaran di Singapura, tembus hampir 20.000 orang loh daftar PHK di bulan November 2025. Dan yang paling banyak adalah orang-orang yang bekerja di sektor teknologi dan properti. Ini data resmi ya guys dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Bahkan kita mencatat ya di bulan September inflasi di Singapura itu udah naik di atas 0,4%. Dan ini naik terus sampai di bulan Desember 2025 menjadi 1,2%. Karena inflasi terus naik tinggi dan makin banyak orang PHK massal, peredaran duit makin berkurang, artinya gak heran kalau makin banyak perusahaan yang menunda ekspansi bisnisnya, menunda merekrut karyawan baru, bahkan sampai menunda kenaikan gaji. Beda dengan Indonesia, biasanya tiap tahun naik gaji, tapi di Singapura nggak bisa lagi seperti itu, bahkan harus potong gaji dan PHK massal. Bukan hanya naik gaji, tapi potong gaji dan PHK massal. Ini memungkinkan kunjungan cepat dan ekonomis tanpa biaya besar. Yang kedua, Batam menawarkan aktivitas menarik bagi wisatawan Singapura seperti golf, spa, dan berbelanja. Ada lapangan golf berkualitas tinggi dengan pemandangan spektakuler. Ketiga, di Batam wisatawan bisa menikmati pengalaman kuliner lezat dan beragam. Makanan khas Indonesia seperti nasi goreng, mie goreng, dan sate mudah ditemukan. Ada juga restoran yang menyajikan masakan internasional seperti Jepang, Korea, dan Barat. Yang keempat, Batam banyak memiliki tempat wisata menarik, seperti Pantai Nongsa Indah dengan air jernih dan pasir putih, Pantai Melur menawarkan keindahan alam serta ombak yang cocok bagi peselancar. Fenomena ini menunjukkan kalau Batam kini bukan sekadar kota transit tapi sudah menjadi destinasi favorit wisatawan Singapura untuk mencari kenyamanan dan relaksasi. Kalau menurut kamu, apa hal paling menarik dari Batam? Tulis di komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk update menarik lainnya.